Nah, ini memasuki minggu kedua di bulan Natal, saudara. Mohon maaf, LCD kita belum kelar, jadi kita masih belum bisa pakai LCD, saudara. Ya, tapi nggak apa-apa. Saya melihat saudara semangat ya. Dan pagi ini saya mau membawa kita kembali ke Injil Matius. Ya, kalau minggu kemarin kita sudah mendengar tentang Immanuel. Ya, minggu ini kita mau belajar dari orang Majus, saudara ya. Jadi mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius. Injil Matius pasalnya yang kedua. Injil Matius pasalnya yang kedua. Kita baca ayat 1 sampai ayat 11. Ya, kita akan belajar dari orang-orang Majus pagi ini. Ya. Saya akan membacakan ayat-ayat ini, saudara. Saya minta saudara melihat di Alkitab saudara masing-masing. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab para nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah orang-orang Majus itu ke negerinya melalui jalan lain. Nah, saudara yang Tuhan kasihi, kalau kita bicara tentang Natal atau seputar Natal, ya, ada banyak sekali yang kita bisa bicarakan, saudara. Apalagi dari teks Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12 ini, banyak sekali yang bisa kita kulik, yang bisa memberkati iman kita hari ini. Namun saudara, saya pengen kita secara khusus mau belajar dari para Majus, ya, atau orang-orang Majus, ya. Nah, kenapa saya pengen kita belajar dari orang-orang Majus? Ya, karena ada beberapa hal penting yang diperlihatkan oleh orang-orang Majus yang juga sangat berguna bagi pertumbuhan iman Kristen kita hari ini, saudara. Ya,
Jadi saya berdoa supaya kita bisa menangkap poin-poin penting dari apa yang bisa kita pelajari dari orang Majus, saudara. Ya. Nah, sekilas sejarah orang Majus, saudara. Ya, orang Majus oleh firman Allah dikatakan datang dari timur. Ya, di ayat 1, datanglah orang-orang Majus dari timur. Ya, kalau kita lihat di peta pada zaman Perjanjian Baru, ya kemungkinan orang-orang Majus itu berasal dari Persia, Media atau Arab, ya atau Mesir, Babilonia, saudara-saudara. Jadi ya salah satu dari rumpun bangsa itu. Ya, mereka adalah orang-orang yang memiliki pengaruh khusus, ya, karena mereka adalah para ahli di bidangnya. Mereka adalah orang yang profesional dalam mempelajari hal-hal terkait perbintangan. Sedikit ya saya mau sampaikan, kalau kita baca Matius pasal 2 tentang perbintangan, ini tidak sama dengan horoskop hari ini ya atau asterisme, ya perbintangan bukan. Zaman dulu memang saudara-saudara, ya ada kalanya Tuhan berbicara melalui tanda-tanda alam. Ya, di Perjanjian Lama kita bertemu bagaimana Tuhan berbicara melalui mimpi, betul? Ya. Di Perjanjian Baru pun di Matius, ya terkait dengan kelahiran Yesus, kita juga ketemu bagaimana Allah bicara melalui mimpi kepada Yusuf. Dan kepada Yusuf, saudara, 3 kali Allah bicara melalui mimpi. Waktu memberitakan kehamilan Maria, waktu menyuruh Yusuf membawa Yesus ke Mesir karena Herodes mau membunuh anak di bawah 2 tahun, waktu menyuruh Yusuf kembali dari Mesir ke Nazaret atau ke Galilea pada waktu itu, ketika Herodes sudah mati dan digantikan oleh anaknya, saudara. Ya, nah jadi metode-metode ini pada waktu itu adalah metode-metode yang biasa. Metode-metode yang biasa. Jangan nanti kita berkata, ternyata perbintangan juga bisa menyampaikan sesuatu sama kita. Terus kita beli surat kabar. Apa? Scorpio, asmara hari ini. Ya kan? Keuangan hari ini lancar. Ya. Hubungan retak sedikit tapi nggak hancur. Apalagi? Ya. Itu jangan dipercaya. Ya, yang baca anak usia kelas 3 SD, asmara sedang bertumbuh. Kelas 3 SD yang baca, saudara. Itu syirik. Kalau kita bisa pinjam kata saudara-saudara kita sebelah, itu syirik. Ya, jadi saudara-saudara jangan suka baca-baca horoskop di majalah atau di koran ya, yang ada perbintangan itu ya. Bintangmu apa? Leo, wis, apalagi Libra, Scorpio. Itu bahaya. Bukan itu yang dimaksud atau bukan itu yang sedang dikerjakan oleh para Majus. Para Majus memang diberikan sebuah kemampuan, ya, secara profesional mereka mempelajari hal-hal terkait dengan perbintangan. Serta mereka juga belajar terkait dengan tanda-tanda akan adanya sebuah peristiwa yang besar yang sedang terjadi pada masa itu. Ya, pada masa itu. Ya. Jadi sekali lagi, para Majus bukan orang-orang yang sama seperti ahli-ahli perbintangan hari ini. Bukan. Ya, yang meramalkan nasib orang, bukan. Mereka bukan orang seperti itu. Ya. Mereka adalah orang-orang yang ahli, yang profesional di bidang mereka, yang mempelajari tentang alam, yang mempelajari tentang tanda-tanda. Dan waktu itu, pada masa itu adalah hal yang memang mungkin. Kalau masa sekarang masih mungkin gak itu? Ya bisa jadi mungkin, tapi pertanyaannya apa perlunya? Kan kita sudah punya Alkitab. Betul? Betul? Kita udah punya Alkitab. Jadi kalau saudara mau tahu kehendak Tuhan,
Ya, nggak usah pakai gini. Nggak usah. Nggak usah lihat bintang. Mana bintang ekor monyet ya? Mana ya? Waduh, ini pasti akan terjadi bencana. Bulan merah akan kiamat. Kan beberapa tahun lalu kan begitu kan? Bahkan dari kalangan orang Kristen yang datang ramalan-ramalan itu. Bulan penuh, bulan merah akan terjadi kiamat dan sebagainya. Jangan percaya begitu. Amin. Kenapa kita tidak boleh percaya? Karena kita sudah punya Alkitab. Firman Allah, kehendak Allah sudah ada di Alkitab. Kalau zaman dulu belum ada Alkitab. Jadi Tuhan perlu bicara. Anakku Filipus, kamu harus pergi ke mana? Ke Damsyik. Seperti Tuhan bicara kepada Paulus atau Yunus. Yunus itu kemana sih? Niniwe, sorry. Ya, udah tua. Kamu harus pergi ke Niniwe. Kalau sekarang nggak perlu. Ya, jadi kita harus cerdas di dalam mempraktekkan prinsip-prinsip kekristenan. Kita sudah punya Alkitab. Kalau kita mau melakukan segenap kehendak Allah, baca Alkitab. Amin. Amin. Ya, baca Alkitab. Itu dia. Itu pendahuluan, saudara. Jadi mereka adalah orang-orang yang ahli di bidangnya, sehingga suatu hari firman Allah mencatat mereka melihat sebuah bintang, saudara ya, bintang yang sangat khusus bagi mereka, dan mereka tahu seorang raja agung sedang dilahirkan pada waktu itu. Apakah mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan waktu itu atau Yahweh? Saya tidak pasti juga. Dan saya menduga mereka bukan orang yang mengenal Tuhan, tetapi mereka ahli di bidangnya. Dan ketika mereka lihat ada bintang yang sangat khusus di timur, mereka tahu bahwa itu adalah pertanda ada seorang raja yang sangat agung itu sedang dilahirkan. Sehingga firman Allah berkata mereka pergi ke Bethlehem, ke Yerusalem tempat Herodes pemerintah. Ya. Ada beragam pendapat tentang jumlah mereka. Selama ini kita tahu jumlah mereka berapa orang? Kenapa 3? Karena mereka mempersembahkan emas, kemenyan dan mur. Itu kita mengikuti tradisi gereja barat. Ya. Sebenarnya tidak tentu jumlah mereka. Tradisi gereja timur ada yang melukiskan cuma 2 orang. Ada juga yang 4 orang, ada yang 8 orang, atau bahkan ada yang melukiskan sampai lebih dari 10 orang. Ya, Alkitab juga tidak menyebutkan jumlah mereka, betul? Ya, tapi tradisi gereja barat, ya, mereka melihat dari jumlah persembahan dan sering sekali mengatakan bahwa orang Majus yang datang menemui bayi Yesus itu 3 orang. Ya, tetapi itu tidak menjadi penting, entah 3, entah banyak, pokoknya mereka mengetahui bahwa ada seorang raja yang agung sedang dilahirkan, saudara-saudara. Nah, kita akan belajar dari mereka, ya. Yang pertama, saudara-saudara, kita bisa belajar dari para Majus tentang kerajinan rohani, kecerdasan rohani. Sekali lagi, saya sangat yakin mereka belum mengenal siapa Tuhan Israel. Saya sangat yakin itu. Ya, mungkin mereka pernah mendengar tentang sejarah bangsa Israel. Ya, tetapi saya sangat yakin bahwa orang-orang Majus bukanlah orang-orang yang menyembah Tuhan seperti yang disembah oleh orang Yahudi. Saya sangat yakin. Tetapi sekali lagi saudara-saudara, ketika mereka diberikan oleh Tuhan kemampuan, apa tadi kemampuan mereka? Kemampuan mereka adalah untuk mempelajari bintang-bintang, perbintangan, dan mempelajari tanda-tanda yang mengisyaratkan sesuatu peristiwa besar terjadi. Ketika mereka ahli di bidangnya dan mereka melihat ada tanda yang sesuai dengan bidang mereka, saudara, mereka bertindak. Betul, saudara? Betul? Ini saya sebut sebagai rajin. Orang Majus ini rajin secara rohani. Saya sebut secara rohani kenapa? Karena itu adalah suatu perjuangan atau pergolakan yang terjadi di dalam alam roh mereka. Iya kan? Saudara perlu tahu, jarak antara negeri para Majus sampai ke Yerusalem
itu ditempuh kira-kira berapa lama? Saya melihat di data-data Alkitab itu kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Waktu itu Fortuner belum ada, Bu. Nggak ada. Mereka biasa naik apa? Keledai. Keledai apa kedelai? Keledai. Keledai. Atau unta. Unta. Saudara pernah lihat perlombaan keledai? Kendaraan yang bagus waktu itu untuk menempuh jarak jauh itu unta. Unta, lebih tepatnya unta ya, bukan keledai ya. Kalau keledai itu kendaraannya balang di kitab Bilangan ini. Unta. Ya, unta itu kuat, bisa nggak minum berhari-hari, betul nggak? Melewati padang gurun itu kuat. Jadi kemungkinan besar kendaraan mereka itu unta. Tapi jangan harap unta bisa berlari 60 km per jam, itu udah nggak bisa. Unta itu binatang yang fashion, karena dia jalannya gini, betul nggak? Oke? Fashion sekali dia. Jadi kita bisa bayangkan, walaupun jarak dalam kilometer tidak begitu jauh, tapi jarak tempuh dalam waktu itu kurang lebih 2 tahun. Kenapa saudara-saudara 2 tahun? Di dalam teks ini saudara-saudara, waktu mereka melihat bintangnya di timur, itu adalah pertanda Yesus waktu itu sedang dilahirkan, betul? Lalu saudara-saudara, waktu Herodes tahu bahwa orang Majus pergi, ya di ayat 7 dikatakan dengan diam-diam Herodes memanggil orang Majus dengan teliti bertanya kepadanya, kapan sih bintang itu nampak? Betul kan? Ya itu juga. Kapan itu? Mungkin orang Majus bilang 2 tahun yang lalu. Lalu di ayat mana ini? 16, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang Majus itu, ia sangat marah, lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Karena waktu orang Majus nyampe di Yerusalem, perkiraan umur Yesus itu sudah 2 tahun. Jadi mereka berjalan selama berapa tahun? Ya 2 tahun. Taruhlah kita potong-potong dikit diskon ya 20 bulan lah. Saudara bisa bayangkan kesulitan apa saja yang mereka bisa hadapi selama 2 tahun dalam perjalanan? Bisa bayangkan? Kita aja kadang naik kapal laut. Kapal laut cuma 18 jam. Ya kan? Naik bis malah kosong banget. Saya pernah naik bis 5 hari 4 malam. Siapa yang berlebih? Jarak terlama saya naik kapal laut itu 6 hari 6 malam. Ada yang 6 hari juga? Belum kan? Makanya saudara pergi ke Papua, tes naik kapal seminggu saudara. Ya. Mereka 2 demi apa? Demi datang kepada seorang raja. Dia nggak tahu kalau itu Tuhan, nggak tahu mereka. Jujur mereka nggak tahu kalau itu Tuhan. Mereka hanya tahu bahwa ada raja yang lahir, dan raja itu adalah raja yang agung, raja yang besar, raja yang akan mengubah dunia, sehingga harus ditandai dengan satu bintang besar yang bersinar. Sehingga mereka melihat, dan itu sesuai dengan keahlian mereka sebagai ahli bintang, dan mereka merespon tanda itu dengan cara apa? Kita harus pergi ke Yerusalem. Kita harus ikuti bintang. 2 tahun mereka berjalan menunggangi unta. Ada kalanya unta yang menunggangi mereka. Karena kalau unta udah capek, ya kan dia dong. Ya kan? Saudara bisa bayangkan. Nah, apa yang mau saya seberangkan di sini, saudara? Apakah bagian ini cocok untuk kita orang Kristen masa kini? Cocok. Ini bicara tentang kerajinan rohani. Amin. Amin. Ini bicara tentang apa ya? Kegairahan rohani. Walaupun orang Majus sekali lagi nggak tahu kalau itu Tuhan yang lain.
tapi mereka tahu raja ini beda dengan raja yang pernah lahir di dunia. Betul saudara? Sehingga mendorong mereka untuk datang. Dan itu sesuai dengan keahlian mereka. Saya mau tanya sama kita, apa keahlian kita? Mari kita rajin mengelola keahlian kita, amin. Saya sebagai pendeta, saya rajin baca buku, saya rajin meneliti firman, saya baca buku-buku yang walaupun berat sampai mata kanan saya kadang berair. Ya, saya berjuang mengelola bahasa-bahasa yang mungkin saya kurang mengerti, tapi saya paksakan. Kenapa? Itu keahlian saya dan saya ingin memberikan yang terbaik. Amin. Amin. Saya kalau mempersiapkan khotbah, saudara, saya nggak mau sekedar, walaupun saya sudah berkhotbah selama kurang lebih 20 tahun, saya sudah berkhotbah sejak usia 22, saudara. Udah lebih. Saya sekarang udah 43, tapi masih 35 kata orang. Itu kata orang kadang nggak jujur. Ya kan? Saya sudah 21 tahun berkhotbah. Bagi saya mungkin berkhotbah itu mudah, tapi tidak. Saya tetap mau memberikan yang terbaik. Saya tetap mengelola. Kenapa? Tuhan memberikan itu sebagai keahlian. Pertanyaan saya sama buat kita. Apa keahlian saudara? Sudahkah kita mengelola keahlian itu dengan rajin? Amin saudara? Apakah ada kaitan antara kerajinan dengan kerohanian? Di dalam perjanjian lama, konsep ibadah itu sangat erat kaitannya dengan konsep bekerja. Pernah saudara dengar Abraham masuk gereja? Hah? Gak pernah. Tapi apa yang dilakukan? Dia mengikuti perintah Tuhan, dia berjalan, betul kan? Dia melakukan ini, melakukan itu, dan firman Allah berkata, itu adalah kebenaran ibadah. Betul? Ya. Jadi dengan rajin mengelola apa yang kita mampu, itu adalah ibadah kepada Tuhan. Makanya saudara, kalau saudara dikasih talenta sama Tuhan, jangan anggap enteng itu. Jangan. Haleluya. Ya. Saudara punya talenta memimpin misalnya. Ya, saudara punya talenta belas kasihan, jangan diabaikan. Ya, saudara punya talenta seni atau apapun, jangan diabaikan, ditingkatkan, dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Itu baru keren. Baru keren itu saudara. Saudara punya kemampuan atau talenta rohani menasehati, asah kemampuan menasehati. Baca buku-buku konseling, baca buku-buku yang bisa kita pakai untuk menasihati orang. Itu namanya kita dengan rajin mengelola karunia Tuhan. Orang Majus, mereka rajin, bahkan mereka berkorban, mereka jalan kurang lebih 2 tahun loh. Coba saudara lihat, ongkos jalan 2 tahun, kalau 3 kali makan sehari, udah berapa? Ya kalau jumlah mereka cuma 3 sesuai dengan persembahan. Mana kalau logika saya sih mereka tuh banyak. Karena orang-orang berhikmat pada waktu itu biasa ngumpul. Itu kebiasaan mereka, ngumpul, diskusi. Itu kebiasaan orang-orang berhikmat waktu itu. Bukan ngumpul gosip loh ya. Ngumpul diskusi. Ngumpul diskusi. Dan saya yakin mereka bukan 3-2 orang. Saya sendiri pribadi yakin mereka banyak. Mereka berkorban. Belum lagi ketika mereka melewati gurun-gurun, melewati padang pasir, bahaya-bahaya apa yang mereka hadapi di waktu malam, di waktu dingin dan sebagainya. Luar biasa. Intinya saudara, orang Majus ini, mereka memiliki kerajinan dan kecerdasan. Mereka mengelola dengan baik apa yang Tuhan taruh sebagai talenta. Mereka mengelola dengan baik apa yang Tuhan taruh sebagai kemampuan rohani. Amin. Ya. Selain di luar sana, ya,
gereja-gereja Tuhan itu membutuhkan talenta-talenta rohani yang bisa memberkati orang lain. Haleluya. Jadi kalau saudara punya talenta, jangan didiemin, dikembangkan. Saya tetap yakin, berulang kali saya katakan, tidak ada satupun orang diciptakan Tuhan tanpa kemampuan. Betul? Yang ada, kadang-kadang orang malas mengasah kemampuan. Malas. Semua kita pasti diberikan kemampuan. Walaupun tidak sama loh ya. Ada orang yang bisa khotbah, saya bisa khotbah. Ya. Ada orang yang bisa menasehati dengan baik. Gak semua orang bisa menasehati, betul gak? Tapi ada orang diberikan kemampuan menasehati. Waktu dia bicara tuh, aduh, kayak apa? Kayak sirup dingin tuh kita minum, walaupun bikin batuk. Iya kan? Enak rasanya, adem mati ini, betul gak? Waktu dia menasehati kita, Jen, Pak, Bro, Bray, Sis, ya enak. Kalau engkau menemukan talentamu menasehati, asah talenta itu. Ada orang diberikan Tuhan mampu untuk berdoa berjam-jam buat orang lain, betul? Betul? Ada gitu. Ada orang yang berdoa baru 5 menit udah gelisah dia. Resah dan gelisah, ya kan? Bisa dia. Tapi ada orang bisa kusuk berdoa berjam-jam. Dia ingat gembalanya, dia ingat tetangganya, dia ingat saudaranya, dia ingat maknya di kampung, dia ingat bapaknya, didoakan semua. Ada orang begitu, saudara. Mama saya itu kalau berdoa semua mami disebut. Lama dia berdoa. Saat cucu-cucunya, untung cucunya sedikit. Jadi nggak panjang. Disebut satu-satu. Ya, disebut pekerjaannya disebut, ya. Nah itu saudara. Ada orang memang diberi karunia, pakai karunia itu, amin. Ada orang diberi suara bagus, pakai karunia itu melayani Tuhan. Ya. Ada orang diberi talenta rohani, seperti orang Majus, diberikan kemampuan. Mari kita rajin mengelola kemampuan itu. Ya. Makanya saya pengen semua jemaat GSC terlibat pelayanan. Saya sebenarnya nggak senang kalau ada satu pun nggak terlibat. Ya, apa saja pelayanan itu nggak harus dimimbar. Kecuali kalau saudara mau kita tukeran nggak apa-apa. Saya senang aja misalnya ada jemaat yang akhirnya cerdas lalu bisa belajar berkhotbah, saya pasti kasih dari dulu. Ya. Jadi apapun talenta, apapun karunia rohani yang Tuhan berikan, mari kita dengan rajin mengasah. Karena kalau kita nggak asah, tumpul, lama-lama hilang. Ya? Nah, ini. Jadi yang pertama kita belajar dari orang Majus apa saudara? Kerajinan rohaninya baik. Ya. Kerajinan rohani itu membutuhkan pengorbanan. Ya. Seperti orang Majus 2 tahun jalan, pasti berkorban mereka. Saya nggak tahu sepatunya ganti apa enggak waktu itu ya. Yang kedua, ya, yang kedua kita belajar apa dari orang Majus? Kitab Matius yang baru saja kita baca pasal 2 ayat 1-11 menggambarkan mereka sebagai orang yang tanggap, merespon dengan tepat, saudara. Ya, itu tadi yang saya sampaikan. Waktu mereka melihat bintangnya di timur, mereka tanggap, mereka merespon dengan tepat. Mereka tidak terlalu banyak diskusi, mereka tidak terlalu banyak ini dan itu. Mereka langsung berkata, ini tanda yang Tuhan kasih. Ini tanda yang mungkin mereka menyebut Tuhan itu sebagai ilah ya, nggak tahu sih. Ini tanda yang dari atas kasih. Pasti ada seorang raja agung sedang lahir. Mereka tanggap adalah salah satu ciri kematangan rohani orang percaya. Amin saudara? Setuju? Setuju? Tapi jangan tanggap yang salah ya. Apa tanggap yang salah itu?
Kemarin waktu erupsi Gunung Semeru, ada orang yang sangat tanggap, tapi tanggapnya salah. Dia mencuri di rumah-rumah korban bencana, jadi ditangkap dia. Itu tanggap yang salah. Itu namanya jeli melihat kesempatan, tapi secara salah. Jangan seperti itu. Bukan itu yang saya maksud. Tanggap yang benar. Kalau ada tukang bakso ditabrak sama motor, bakso berserakan, yang ditolong baksonya apa tukang baksonya? Tapi kenyataannya kan banyak yang ditolong baksonya. Ya kan? Itu tanggap yang salah. Apalagi banyak itu. Karena di snack video sekarang, kalau saudara senang dengan snack video, itu banyak itu kan. Pura-pura buta dijatuhkan, ditolong, tapi satu dia diambil. Banyak kan versi video kayak gitu. Itu ngasih contoh apa ya? Orang Kristen memang harus tanggap. Kalau ada tetanggamu yang susah dan betul-betul susah dan memang tidak dibikin-bikin, tanggaplah. Amin. Tanggaplah. Ya, tanggap itu bukan hanya kalau kita bisa bantu kita tanggap, enggak. Ada kalanya kita nggak bisa bantu apa-apa, kita bisa doakan orang lain, betul? Jadi tidak ada alasan kita nggak bisa berbuat sesuatu yang baik buat orang lain, itu nggak ada alasan. Saya nggak punya uang, oke, saya nggak bisa bantu. Saya mendoakan kamu sungguh-sungguh. Bukankah itu juga bentuk rasa tanggap? Tapi kalau saudara punya uang untuk membantu tetanggamu, jangan pura-pura tidak punya uang, jangan. Itu namanya pelit. Loh iya kan, kalau saudara mampu nih bantu tetanggamu nih, betul-betul ini saya bicara orang yang betul-betul butuh bantuan loh ya. Karena hari ini banyak orang yang pura-pura butuh bantuan, pura-pura dia. Tapi ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang betul-betul butuh bantuan, apakah itu tetanggamu, saudaramu, atau siapapun memang, dan engkau bisa membantu, firman Allah berkata, janganlah menahan kebaikan. Amin. Bagi mereka yang pantas untuk menerima. Jadi pelajaran kedua yang bisa kita pelajari dari orang Majus ini, mereka tanggap, respons dengan tepat. Jangan juga tanggap tapi dengan respon dengan salah. Jangan. Ya. Mari sebagai orang percaya, tanggap dan merespon dengan tepat adalah salah satu ciri kedewasaan rohani orang percaya. Ingat ya, menjadi orang Kristen itu bukan hanya masalah hafal firman Tuhan. Betul saudara? Saya udah sekolah, berapa tahun saya sekolah? Nggak hafal juga saya ini semua. Coba saudara tes nanti saya, mungkin nilai saya juga 5. Ya kan? Karena semakin tua juga semakin banyak lupanya. Bukan. Kita menjadi hebat bukan seberapa banyak ayat yang kita hafal. Kalau kita mau gitu-gituan, saudara kita sebelah lebih jago, betul lah? Dari awal sampai akhir hafal dia. Dinyanyikan lagi. Dan memang betul, kitab-kitab Ibrani itu adalah kitab-kitab yang bernada. Andaikan saudara semua bisa bahasa Ibrani, waktu kita baca Alkitab, misalnya kitab Amsal, nggak ada kita baca takut akan Tuhan adalah permulaan itu, nggak gitu. Mungkin takut akan Tuhan, karena ada nadanya itu. Ya, apalagi Mazmur 119, berapa ayat tuh? Ayat 1 sampai ayat. Ayo yang tahu saya beri permen. 176 ayat itu disusun secara alfabetikal dari alef, bet, gamel, ilet, dan terus. Kalau di dalam teks aslinya itu dinyanyikan indah. Kalau mau jago-jagoan hafal Alkitab, nggak ada apa-apanya kita dibanding dengan saudara kita, betul? Paling kita hafalnya Matius 6 ayat 33. Tapi cari dahulu kerajaan Allah kan. Itu kan ayat favorit kita kan, termasuk saya kan. Saya juga favorit itu. Jadi bukan saudara aja, saya juga favorit. Ya.
Kadang-kadang saya pernah tes, ya mari kita, siapa yang tahu Matius pasal 29 ayat 1? Siapa yang pernah baca? Ada yang pernah baca Matius 29 ayat 1? Gak ada ya? Kenapa gak pernah baca itu? Tapi dulu ada yang pernah baca dulu. Ada yang pernah baca. Itu entah di mana dia dapat. Itu saya cuma itu jarang-jarang saya tanya karena kadang-kadang bisa menyakiti itu. Tetapi kan di situ kita melihat bahwa kita tidak sempurna dalam mengingat Alkitab. Saudara tanya, Amos sampai pasal berapa Pak? Nggak tahu saya. Seingat saya sampai 14, seingat saya. Tapi bisa salah itu. Karena bukan itu inti dari iman kita, tuh bukan itu. Betul? Bukan itu inti iman kita. Inti iman kita ketika kebenaran yang tertulis ini berwujud di dalam perbuatan. Itu loh inti iman kita. Betul? Makanya nggak salah waktu Yesus nasihati murid dari Matius itu, apa dia bilang? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, lalu memuliakan Bapamu di surga. Saudara ngerti ayat ini? Perbuatan kita sebagai orang percaya, ingat ya, sebagai orang itu nggak bisa dilepas itu status itu. Perbuatan saya sebagai pendeta, perbuatan saya sebagai orang Kristen, perbuatan saya sebagai orang percaya itu berkorelasi atau memiliki hubungan yang erat dengan bagaimana orang lain memuliakan Bapa. Betul? Jangan bilang pokok di gereja enak. Begitu pulang dunia lah. Nggak bisa. Pasti orang lain bilang, katanya kamu Kristen bro. Kok begitu? Betul lah? Kita nggak bisa bilang, Kristen di gereja lah, di sini jangan bawa Kristen. Nggak bisa. Makanya perbuatan saya sebagai orang percaya, taruhlah status kita sama sebagai orang percaya, itu memiliki pengaruh terhadap apa? Terhadap bagaimana orang lain memuliakan Bapa. Saya udah cerita beberapa minggu lalu tentang orang Kristen, masih ingat? Iya. Ya. Saya pernah lihat di mobil stiker di belakang mobil di jam lama waktu itu. Stikernya bagus. Don't follow me, follow Jesus. Wis, keren nggak? Stikernya itu loh, kan ada itu biasa stiker ditempel itu di mobil di belakang. Don't follow me, follow Jesus. Artinya jangan ikut saya, ikut Yesus. Lampu merah ditabrak. Ya betul. Betul sih nasihatnya itu, jangan ikut saya. Karena saya nabrak lampu merah. Betul sih, saya bilang nggak salah sih. Don't follow me kan? Iya. Kalau saya follow dia, saya nabrak lampu merah juga. Antara teori kita dengan perbuatan kita nggak sinkron tuh susah. Betul? Nah orang Majus ini responnya tepat. Saya pengen kita semua menjadi orang percaya yang memiliki respons yang tepat. Kalau kita berespon dengan tepat untuk sebuah keadaan, kita menjadi orang percaya yang kokoh, kuat, nggak akan goyah. Betul? Tadi Pak Made udah nyanyi tuh, apa? Hidup ini harus jadi berkat. Bagaimana yang jadi berkat? Berespon dengan tepat. Ayo. Amin. Itu dia. Haleluya. Ini sebenarnya bisa saya kulik panjang tapi waktu kita terbatas. Yang terakhir, ya ketiga, apa yang bisa kita pelajari dari para Majus? Mereka melakukan apa yang pantas. Ingat ya, apa yang pantas. Apa yang pantas bagi Yesus. Di ayat berapa dikatakan? Di ayat 2, dan bertanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu, kami telah melihat bintang dari timur dan kami datang untuk menyembah dia. Nah kata menyembah ini jangan bayangkan seperti kita hari ini angkat tangan menyembah Tuhan. Proskune yang dipakai untuk menerjemahkan kata menyembah ini juga dipakai seringkali untuk memakai kata bersujud. Kenapa bersujud? Karena kita sedang berhadapan dengan seorang raja. Itu yang tadi saya bilang, belum tentu para Majus ini tahu kalau itu Tuhan.
yang menjelma menjadi manusia, belum tentu. Tapi mereka tahu kalau itu raja yang spesial. Kenapa? Karena sampai kelahirannya ditandai dengan bintang. Kalau saya terjemahkan dalam konteks mereka waktu itu, ya kata menyembah ini mungkin bisa saya ubah. Di manakah dia raja ini berdirikan itu, kami datang dari bintang timur dan kami datang untuk sujud dan mengakui dia sebagai raja. Kira-kira gitu. Ya. Lalu saudara-saudara di ayat 11, mereka melakukan apa yang mereka katakan itu. Dan 11 apa katanya? Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud. Nah, saudara kan ada kata sujud di sana. Sekali lagi, bisa jadi para Majus tidak menyadari bahwa yang di hadapan mereka itu adalah Tuhan. Bisa jadi. Tapi mereka menyadari bahwa mereka pantas untuk sujud karena mereka sedang berhadapan dengan seorang raja. Mereka tidak memakai kata Tuhan untuk Yesus, tapi raja. Dan ketika mereka berhadapan dengan seorang raja, apalagi raja yang spesial, raja yang kelahirannya harus ditandai dengan bintang di timur, mereka memberikan persembahan. Persembahannya apa? Emas, kemenyan, dan mur. Banyak orang berkata orang Majus ini cerdasnya secara rohani itu luar biasa. Kenapa? Ini asumsi, tapi tidak salah-salah juga. Emas, kemenyan, dan mur. 3 persembahan ini merefleksikan kehidupan Yesus sebagai manusia. Emas itu terkait dengan bahwa Yesus akan menjadi seorang raja mahkota. Kemenyan, Yesus akan menjadi seorang imam yang besar, karena zaman dulu ya di dalam kerajaan-kerajaan timur dekat ya atau kelompok Semit seperti Arab, Palestina dan sebagainya, ketika mereka menghabiskan seorang imam, mereka tuangkan yang namanya kemenyan. Ya, tapi bukan menyan kayak sekarang loh. Oh mbak, aku mau dihancur mbak, bukan. Ya, itu dukun. Lalu mur itu merefleksikan atau menubuatkan tentang kematian Yesus. Orang mati waktu itu selalu dirempah-rempahi dengan mur. Ya, apakah itu memang orang Majus itu mengerti itu atau memang kebetulan hanya sebagai sesuatu yang koinsiden? Kebetulan saja, saya juga nggak tahu. Tetapi betapa Tuhan menuntun tindakan mereka, betul nggak? Betul nggak? Saya yakin Tuhan yang menuntun tindakan itu di luar pengetahuan orang Majus itu. Kenapa Tuhan sampai menuntun ketepatan begitu? Sangat tepat. Ya karena mereka sudah memperlihatkan kerajinan rohani dari awal, betul nggak? Mereka melakukan sesuatu yang pantas. Ya, mereka tangkap. Makanya saudara, semakin kita memperlihatkan pertumbuhan di hadapan Tuhan, semakin langkah-langkah kita ditetapkan oleh Tuhan. Amin. Ada tuh berapa tahun yang lalu, tahun 2011, tema Natal kita, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Masih ingat itu kan? Iya. Ada lagunya lagi kan? Saya yakin kita semua tahu lagu itu. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Semakin kita maju di hadapan Tuhan, semakin kita bertumbuh, semakin kita mau hidup berkenan Tuhan. Saya mau dekat sama Tuhan. Semakin Tuhan membuat langkah kita di depan. Amin saudara. Tapi semakin kita menjauh, semakin amburadul langkah kita. Makanya saya yakin orang Majus ini mungkin gak ada kepikiran tuh emas ini melambangkan apa, mungkin gak ada. Mereka gak tahu kalau hidup raja ini nanti akan disalib, akan mati, gak tahu. Tapi Tuhan menuntun perbuatan itu. Amin. Betapa senangnya kita kalau kita tahu bahwa Tuhan menuntun langkah kita. Haleluya. Saudara, jadi orang Majus melakukan apa yang pantas terhadap Yesus. Mereka sujud mengakui dia sebagai raja. Mereka menyembah dia. Mereka memberikan apa yang pantas. Ya kan? Kenapa mereka
berikan uang aja sama Yesus. Ya kan? Pertanyaannya kan gini, kasih aja uang. Toh mereka ini orang-orang Majus, katanya sih orang-orang kaya dari timur itu. Mereka pasti orang-orang kaya, orang-orang yang punya kemampuan yang sangat baik. Mereka banyak dipakai, pasti kaya mereka. Oh mereka berjalan 2 tahun aja santai aja, betul lah. Pasti loh. Tapi di dalam tuntunan Tuhan, mereka memberikan emas, kemenyan dan jangan bilang kalau gitu saya kasih emas, kemenyan dan mur aja Pak. Kemenyan sekarang buat berdukunan. Mur di sana banyak membaur. Ya. Intinya apa? Memberi yang pantas, berperilaku yang pantas. Hari ini apa yang kita harus lakukan kepada Tuhan secara pantas? Apa saudara? Ya udahlah, satu aja, taat dalam segala. Amin. Taat beribadah, ya, taat berdoa, taat bertindak dengan benar. Pokok taatlah sama Tuhan. Itu satu-satunya hal yang pantas untuk kita berikan. Saudara, satu kali kalau saudara pernah dengar satu tokoh yang bernama Polikarpus. Bukan Polikarpus pilot Garuda yang kasus Munir, bukan ya. Polikarpus, seorang uskup dari kota Smyrna. Kalau saudara buka kitab Perjanjian Baru di kitab Wahyu, ada surat buat Smyrna. Ya, di kota Smyrna, di abad kedua pertengahan, sekitar tahun 150 sampai 170. Hiduplah seorang uskup yang cinta Tuhan yang bernama Polikarpus. Pada waktu itu penganiayaan terhadap orang-orang Kristen sangat luar biasa karena kekristenan baru diakui oleh Roma itu pada abad keempat akhir, sehingga Roma pun menjadi negara Kristen yang keempat. Tapi di abad pertama, kedua, ketiga, kekristenan mengalami penganiayaan yang luar biasa. Ya. Polikarpus salah satu uskup yang memiliki pengikut cukup banyak waktu itu. Mereka dianiaya, dikejar untuk dihukum, dimasukkan ke gelanggang-gelanggang untuk dimakan oleh singa-singa di semacam katakombe, tempat di mana mereka tertawa menyaksikan orang-orang dirobek-robek oleh singa, orang-orang Kristen. Waktu itu sudah. Dan tiba waktunya orang-orang Kristen itu dianiaya, ditangkaplah si Pak Polikarpus. Setelah ditangkap di rumahnya, Polikarpus ini di dalam tradisi Kristen mencatat, nggak ada di Alkitab ini ya, jangan ditanya, ini tradisi Kristen. Extra biblical writings, artinya tulisan-tulisan di luar Alkitab. Tentara Romawi yang mau menangkap itu disuruh duduk, dikasih kopi teh, dijamu lagi, dan dia minta izin berdoa 1 jam. Tapi dia berdoa selama 2 jam. Selama dia berdoa karena keramat-tamahannya, tentara-tentara ini sebenarnya kasihan. Aduh Pak Polikarpus, udahlah, gini aja Pak Polikarpus, sudah akui saja Kaisar itu Tuhan. Karena Kaisar Romawi itu minta disembah sebagai itu. Kaisar paling gila itu bernama siapa? Caligula. Ya. Padahal arti nama Caligula itu sepatu perang. Karena waktu kecil dia suka ikut bapaknya perang, dikasih sepatu dia. Namanya Caligula, berarti kan sepatu perang. Kaisar Roma itu gila-gila, minta disembah. Ya. Lalu saudara, penganiayaan terjadi, tentara kasihan, sembah sudah Kaisar itu. Tinggal bilang aja kok Pak Polikarpus, aku menyembah Kaisar, orang-orang Kristen kafir. Udah Bapak selamat, nanti Bapak balik aja lagi. Karena saking kasihan. Baik betul Bapak Polikarpus ini. Mungkin mereka waktu itu dikasih kue bolu rasa tape atau apa itu. Jadi baik betul Bapak Polikarpus ini. Singkat cerita, dia tidak mau, dibawalah dia ke pengadilan dan Kaisar juga mengatakan, Kaisar juga berbelas kasihan sama dia. Dia bilang juga, aduh apa sih susahnya? Lalu satu titik Kaisar mengatakan, Pak Polikarpus,
hari ini kalau Bapak tidak mengakui Kaisar sebagai Tuhan, bla 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 bla, Bapak akan dibakar. Wah, Polikarpus bilang apa sih? Selama 86 tahun aku telah mengabdi kepada Kristus dan Ia tidak pernah menyakitiku. Bagaimana aku dapat menyakiti Raja yang telah menyelamatkan? Setelah mengucapkan ini, Polikarpus dibakar, mati syahid. Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Polikarpus berbuat apa yang pantas bagi Yesus. Apa yang pantas waktu itu? Di depan orang-orang yang akan menghukum mati dia. Dia melakukan apa yang pantas, yaitu bersaksi. 86 tahun aku hidup. Tidak pernah sekalipun Yesus yang aku sempat menyakitin hatiku. Bagaimana mungkin aku bisa menyakiti dia hari ini ketika nyawaku terancam? Kalau saya paraphrasing, artinya saya bahasakan sendiri kata-katanya. Mungkin gini, hal yang paling pantas yang harus aku lakukan terkait dengan Tuhanku hari ini adalah mati untuk dia. Saudara-saudara, tidak selamanya mati menjadi hal yang pantas, tetapi bukan itu isunya. Polikarpus memang harus mati, karena itulah perbuatan yang pantas bagi Yesus hari ini, masa itu. Dan hari ini apa yang pantas bisa kita lakukan? Orang Majus melakukan sesuatu yang pantas. Dia sujud mengakui itu Raja. Sekali lagi mungkin dia nggak paham kalau itu adalah Tuhan, tapi dia melakukan sesuatu yang pantas. Raja harus disembah, kecuali pisang raja. Kalau raja, jangan disembah. Kemarin kita disembah. Dan mereka memberikan apa yang pantas bagi seorang raja. Polikarpus memberikan nyawanya, karena itulah yang pantas pada hari itu, ketika dia punya kesempatan bersaksi di depan Kaisar dan di depan tentara-tentara. Pertanyaan bagi kita, setiap hari apa yang pantas kita berikan untuk dia? Raja di atas segala? Itu pertanyaan. Jawab sendiri, apa yang pantas? Kalau saudara sedang berbuat salah, tanya, Tuhan pantas gak ini ya? Kalau saudara sedang membenci orang, tanya, Tuhan pantas gak saya membenci orang ya? Kalau saudara sedang iri hati, tanya, Tuhan pantas gak saya iri hati ya? Hanya yang pantas saja yang harus kita berikan kepada Tuhan. Amin. Kalau amin terakhir Pak Martin memang semangat deh. Ya saya kira itu ya saudara yang bisa saya sampaikan. Kita belajar dari orang Majus. Tuhan memberkati.